Pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini, kami akan bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, supaya kami dapat belajar dengan baik. Dan kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita, Senin 21 Oktober 2024, berjudul Anak Domba Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Ibrani sedang mencari seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari Roma. Tujuan Injil Yohanes adalah untuk mengubah pemahaman mereka tentang Mesias, sehingga mereka dapat mengenali di dalam Yesus penggenapan nubuat tentang Raja yang akan datang. Mesias tidak akan menjadi penguasa duniawi. Ia datang untuk menggenapi semua perjanjian lama mengenai dirinya, termasuk pengorbanan dirinya bagi dunia dan untuk memperbaharui hubungan antara Allah dan umatnya. Kita akan sama-sama membaca dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 37. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku melihat dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Pernyataan apakah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Saudara-saudaraku, gambaran apakah yang ia gunakan untuk menggambarkan tentang Yesus? Dan mengapa hal ini penting dalam memahami siapa dia dan apakah misinya? Pernyataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak domba Allah mendukung tujuan Injil Yohanes, yaitu untuk memberikan pemahaman yang baru tentang karya dan sifat Mesias. Yesus memang akan menjadi penggenapan dari janji sistem pengorbanan, kembali kepada janji tentang penebus yang pertama kali diberikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah, sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Kita dapat membaca kutipan ini di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 133. Kita akan membaca dari Markus 10 ayat 45, Roma 5 ayat 6, dan 1 Petrus 2 ayat 24. Markus 10 ayat 45 berisi, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan Roma 5 ayat 6, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah."
Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bagaimanakah ayat-ayat ini menolong kita untuk memahami peran Yesus sebagai anak domba Allah? Betapapun banyak hal yang perlu diketahui oleh Yohanes Pembaptis tentang pelayanan Yesus, ia yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia yang telah didatang untuk menggenapi nubuatan. Mari sama-sama kita merenungkan secara mendalam gelar Yesus sebagai anak domba Allah. Gambaran apakah yang muncul di benak saudara dan bagaimanakah hubungannya dengan sistem pengorbanan perjanjian lama membantu saudara untuk menghargai harga yang mahal dari keselamatan kita? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau pimpin kami di sepanjang sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari, dapat membantu kami untuk dapat mengenal-Mu Tuhan. Berkati juga saudara-saudara yang bersama-sama belajar dengan kami, memberkati mereka, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bila mereka memiliki pergumulan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.